Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anti-aritmia. Sebelumnya, apa itu anti-aritmia? Anti-aritmia adalah obat yang dapat memperbaiki irama jantung menjadi normal. Kemudian kita masuk di indikasi anti-aritmia. Yang pertama, pengobatan aritmia jantung atau pengobatan gangguan irama jantung. Kemudian yang kedua, takiaritmia, yaitu kondisi jantung berdetak di atas 100 denyut per menit dalam keadaan istirahat. Kemudian kita masuk yang ketiga, bradiaritmia atau detak jantung lebih lambat dari yang diharapkan. Setelah itu kita masuk di mekanisme kerja antiaritmia. Yang pertama, antiaritmia bekerja secara langsung pada membran sel miokardial. Kemudian yang kedua, antiaritmia mengontrol aliran ion transmembran miokardial. Setelah itu kita masuk di pembagian obat antiaritmia. Pembagian obat antiaritmia terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kegunaan dan berdasarkan tipe kerjanya. Kita masuk di berdasarkan kegunaannya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, senyawa yang digunakan untuk pengobatan takiaritmia. Contohnya itu lidokain, verapamil, dan beta blocker. Kemudian yang kedua, senyawa yang digunakan untuk pengobatan bradiaritmia. Contoh obatnya yaitu atropin dan isoproterenol. Kemudian kita masuk di berdasarkan tipe kerjanya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, obat yang berstruktur khas, yaitu obat yang bekerja dengan membentuk kompleks dengan reseptor, contohnya itu beta blocker. Kemudian yang kedua, obat yang berstruktur tidak khas, yaitu obat yang bekerja dengan cara berkumpul pada daerah tertentu membran sel miokardial, menyebabkan peningkatan tekanan permukaan dalam membran dan menghambat fungsi biologis komponen membran normal. Contohnya itu obat quinidin dan prokainamid. 1. Prokainamid adalah obat golongan antiaritma. Prokainamid adalah obat yang digunakan untuk keluhan jantung yang menyebabkan irama jantungnya itu tidak beraturan atau aritma. Obat ini biasa digunakan untuk penyakit ventrikular takikardia. Manfaat obat prokainamid yang dimana prokainamid itu biasa digunakan sebagai obat antiaritma dan termasuk dalam kategori obat yang tidak bebas dijual dan dibeli hanya melalui resep dokter, sehingga kita pun sebagai konsumen harus bijak dalam menggunakan obat ini. Sebagai antiaritma kelas 1A, prokainamid bekerja dengan cara menginhibisi pemulihan setelah proses repolariasi yang menyebabkan penurunan eksitabilitas dan kondusi dari otot jantung sehingga irama jantung bisa dinormalkan kembali. Untuk dosisnya itu yang dimana ada untuk dosis awal 1,25 gram diikuti 0,75 gram per jam. Untuk pemeliharaannya 0,5 sampai 1 gram untuk digunakan 5 kali sehari. Untuk obat kedua nih ada namanya lidocaine yang dimana juga dikenal sebagai silokain dan lignocain adalah obat yang digunakan untuk mematikan jaringan pada area spesifik dan untuk mengobati ventricle takikardia. Obat ini dapat digunakan untuk memblok saraf. Kategorinya ada anestesi lokal yang dimana antiaritma bermanfaat sebagai obat bisolokal untuk menghilangkan rasa sakit yang sifatnya sementara dan mengatasi gangguan irama jantung. Untuk dosisnya itu diberikan secara intravena yang dimana dosisnya itu 50 sampai 300 mg per jam. Yang ketiga nih ada obat yang namanya disopiramid, adalah obat yang antiaritma yang digunakan dalam pengobatan takikardia ventrikel. Obat ini adalah bloker
saluran natrium yang karenanya diklasifikasikan sebagai agen antiaritma kelas 1A. Disopiramid memiliki efek inotropik negatif pada miokardium ventrikel secara signifikan mengurangi kontraktilitas. Nah, obat ini digunakan untuk mengembalikan irama jantung ke tingkat normal dan mempertahankan detak jantung agar tetap stabil. Untuk dosisnya ini apa sih? Nah, dosis obat ini adalah 100 sampai 200 mg yang digunakan 4 kali sehari. Yang obat keempat ada yang namanya quinidin. Quinidin sendiri merupakan obat yang termaksud golongan antiaritma yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis gangguan irama jantung atau aritma. Nah, seperti fibrilasi atrium dan atrial flutter. Quinidin termaksud ke dalam golongan obat keras dan hanya bisa diperoleh dengan adanya resep dokter. Obat ini bekerja dengan cara memblokir aliran sinyal denyut jantung yang tidak beraturan dan meningkatkan kemampuan jantung agar dapat bekerja secara normal. Dalam kasus tertentu, quinidin sendiri juga dapat digunakan untuk menghentikan perkembangan parasit di dalam tubuh pada penyakit malaria. Untuk dosis obat ini adalah 200 sampai 800 mg. Digunakan itu 5 kali sehari. Yang obat kelima nih, ada yang namanya prachmalin. Yang dimana prachmalin adalah agen anti-aritma kelas 1A yang telah tersedia sejak tahun 1970. Nah, obat-obatan kelas 1A meningkatkan waktu satu aksi potensial berlangsung di dalam jantung. Nah, prachmalin adalah obat turunan profil semisintetik dari achmalin dengan bioavailabilitasnya yang lebih tinggi dari pendahulunya. Nah, untuk dosis obat ini apa sih? Ada yang namanya dosis awal, 20 mg digunakan 3 sampai 4 kali. Untuk pemeliharaannya ada 10 mg digunakan 2 sampai 3 kali. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Langsung saja, struktur dan aktivitas antiaritmia. Yang pertama, rantai alkil mengandung substituen bersifat polar yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan bagian polar fosfolipid membran. Yang kedua, gugus amino kationik yang berterionisasi pada pH tubuh dapat berinteraksi dengan gugus anion fosfolipid membran. Yang ketiga, cincin aromatik yang bersifat lipofil dapat berinteraksi dengan rantai alkil fosfolipid membran melalui ikatan hidrofobob dan van der Waals. Selanjutnya, antihipertensi. Definisi dari antihipertensi adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi hingga mencapai tekanan darah normal. Semua obat antihipertensi bekerja pada satu atau lebih tempat kontrol anatomis dan efek tersebut terjadi dengan mempengaruhi mekanisme normal regulasi tekanan darah. Mekanisme kerja dari antihipertensi. Yang pertama, vasodilator. Mekanisme kerjanya adalah secara langsung mengadakan relaksasi otot polos arteriola sehingga terjadi vasodilatasi bulu arteri perifer yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Contohnya hidrolazin, HCl, dihidrolazin sulfat, dan natrium nitroklosid. Yang kedua, senyawa penghambat ACI seperti captopril, lisinopril, rampiril merupakan antihipertensi yang kuat dengan efek samping relatif ringan seperti kelesuan, sakit kepala, diare, batuk, dan mual. Yang ketiga, antagonis kalsium selektif. Bekerja secara selektif pada otot polos vaskular, yaitu menurunkan tonus otot polos arteriola sehingga terjadi vasodilatasi bulu arteri perifer yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Contoh diltiazem, felodipin, nicardipin, dan nifedipin. Yang keempat, diuretik.
bekerja dengan cara membuang kelebihan garam atau natrium dan cairan di dalam tubuh untuk menormalkan tekanan darah. Beberapa jenis diuretik yang bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah yaitu diuretik loop, tiazid, dan diuretik hemat kalium. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan slide materi berikutnya. Kallikrein plasma mengubah enzim prorenin menjadi renin, dan renin memiliki kemampuan untuk mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin converting enzim atau AC mengubah angiotensin 1 yang tidak aktif menjadi vasokonstriktor angiotensin 2. Angiotensin 2 merangsang pelepasan plasminogen aktivator inhibitor 1 dari sel endotel. Pada saat yang sama, AC mendegradasi bradikinogen menjadi bradikinin yang merupakan suatu peptida dengan aktivasi penghambatan trombin, menyebabkan vasodilatasi sehingga menurunkan tekanan darah. Tempat ikatan reseptor angiotensin berbeda dengan tempat reseptor ikatan angiotensin 2, sehingga A1 dan A2 menunjukkan aksi yang berbeda pula. A2 bertanggung jawab pada aksi fisiologis seperti vasodilatasi, sedangkan reseptor A1 bertindak sebagai perantara aksi vasokonstriksi. Angiotensin 2 pada subtipe reseptor AT1 memediasi efek angiotensin 2 menyebabkan vasokonstriksi, juga menyebabkan sintesis dan sekresi aldosteron yang menyebabkan retensi natrium, sehingga meningkatkan tekanan darah melalui vasokonstriksi. Angiotensin reseptor bloker atau ARB tidak memblok reseptor angiotensinogen tipe 2 atau AT2, sehingga menyebabkan stimulasi AT2 yaitu vasodilatasi. Mekanisme kerja obat angiotensin converting enzim atau AC seperti captopril dapat menghambat pembentukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, juga menyebabkan degradasi bradikinin sehingga ketika terapi AC1 diberikan akan menghasilkan kadar bradikinin yang meningkat. Bradikinin bertanggung jawab atas efek vasodilatasi perifer atau prostalaglandin dan nitrit oksida, juga efek samping yang terkenal dari golongan AC1 yaitu batu kering. Losartan menghambat angiotensin 2 pada subtipe reseptor AT1 sehingga mencegah kenaikan tekanan darah. Berikut merupakan obat-obat golongan antihipertensi yang bekerja pada sistem saraf sentral. Konidin, guanfacin, dan L-alfa-metildopa bekerja pada agonis A2 adrenergik, menstimulasi reseptor A2 adrenergik yang banyak sekali terdapat di susunan saraf pusat seperti di otak dan medula. Akibat perangsangan ini, melalui suatu mekanisme feedback negatif, antara lain aktivitas saraf adrenergik perifer dikurangi, pelepasan Na menurun dengan efek menurunnya daya tahan pembuluh perifer dan tekanan darah. Efek ini sebetulnya adalah paradoksal, karena banyak pembuluh memiliki reseptor A2 tersebut yang justru menimbulkan vasokonstriksi. Mekanisme efek hipotensifnya yang tepat belum dipahami secara menyeluruh. Hanya diketahui bahwa aktivitas SSP ditekan oleh aktivitas reseptor tersebut. Nah, balik di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu contoh obat golongan S1, di mana contoh golongan obat ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada captopril. Apa itu captopril? Captopril sendiri itu merupakan suatu obat yang digunakan untuk pengobatan hipertensi, gagal jantung kongresif dengan dosis 12,5 sampai 25 mg, 3 dosis dewasa, dengan rumus struktur yaitu C9H15NO35. Yang kedua ada perindropil, di mana perindropil sendiri itu adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Dosisnya yaitu 4 sampai 8 mg dengan 1 dosis dewasa, dengan rumus struktur yaitu C19H32N205. Nah, yang ketiga ada enalapril. Apa itu enalapril? Enalapril itu adalah obat untuk mengatasi darah tinggi, penyakit ginjal, diabetes, dan gagal ginjal dari ACE inhibitor, dengan dosis 5 sampai 10 mg, 1 sampai 2 dosis dewasa. Rumus strukturnya sendiri yaitu C2OH, 28N, dan 2O5. Yang keempat ada lisinopril, di mana itu adalah obat penghambat enzim pengubah
angiotensin dan digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan setelah serangan jantung, di mana dosisnya yaitu 5-10 mg satu dosis dewasa dengan rumus struktur yaitu C2H31N305. Terus yang kelima itu ada ramipril, di mana ramipril sendiri itu adalah obat untuk menangani hipertensi. Selain itu, obat ini juga digunakan dalam pengobatan gagal jantung dan setelah serangan jantung, di mana dosisnya yaitu 1,25 mg satu dosis dewasa. Rumus strukturnya sendiri yaitu C23H32N2O5. Terus yang keenam itu ada Delapril. Delapril itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi tekanan darah tinggi dengan dosis yaitu 15-39 mg satu dosis dewasa dengan rumus struktur yaitu C26H32N2O5. Terus yang terakhir di sini ada Kulnapril, adalah obat yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan penyakit ginjal diabetes, di mana dosisnya yaitu 2,5 sampai 5 mg satu dosis dewasa dengan rumus struktur yaitu C23H20N2O5. Itulah penjelasan dari saya. Obat antagonis angiotensin 2. Reseptor angiotensin 2 sifatnya mirip dengan penghambat ACE, namun obat ini tidak menghambat pemecahan bradikinin dan kinin. Contoh dari obat ini yaitu losartan dengan dosis umumnya yaitu 50 mg sekali sehari. Kemudian ada irbesartan dengan dosis awal yaitu 75 mg per hari, namun untuk pasien diabetes mellitus dosisnya itu 150 mg per hari. Obat lainnya yaitu kandesartan dengan dosis awalnya itu 8 mg per hari, dan untuk pasien gagal jantung dosis awalnya itu 4 mg sekali sehari. Contoh lainnya yaitu valsartan untuk hipertensi lazimnya ialah 80 mg sekali sehari, dan apabila diperlukan ditingkatkan hingga 160 mg per hari atau ditambahkan dengan pemberian obat diuretik. Berikutnya ialah struktur dan aktivitas dari enzim pengubah angiotensin atau ACE. Berdasarkan gambar yang ada dapat kita lihat terdapat 3 model tempat aktif pada ACE. Yang pertama itu ditunjukkan oleh adanya ion zinc yang dapat membentuk ikatan kompleks dengan ligan dengan gugus sulhidril dari captopril, gugus karboksi dari enalapril, lisinopril, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yang berada pada tengah bagan yaitu gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil. Kemudian model tempat aktif yang ketiga itu dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, itu adalah gugus yang bermuatan positif yang terikat melalui ikatan ion dengan gugus karboksilat yang bermuatan negatif. Gugus karboksi yang membentuk kompleks dengan Zn++ dapat berupa karboksilat bebas atau biasa disebut dengan lisinopril, tetapi pada umumnya dalam bentuk ester etil atau enaplaril, periphenolir, rapiril, delapril, quinapril, benezapril, imidapril, dan silazapril untuk memperpanjang masa kerja obat. Bentuk ester adalah praobat. Dalam tubuh akan diterhidrolisis menjadi bentuk asam yang aktif. Gugus-gugus lain pada umumnya untuk mengikat lipofasilitar senyawa, sehingga distribusi obat dalam tubuh menjadi lebih baik. Contohnya senyawa penghambat ACA, yaitu captopril, peridopril, enalapril, lisinopril, ramipril, delapril, quinapril, fisonapril, silazapril, dan imidapril. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini kita masuk pada struktur dan aktivitas. Fosinopril atau asenor M merupakan ester praobat. Dalam tubuh ester akan terhidrolisis secara pelan menjadi asam fosinoprilat aktif, sehingga masa kerja obat menjadi panjang. Senyawa mengandung gugus fosfinat yang mampu mengikat secara spesifik tempat aktif pada ACE. Fosinopril mempunyai kegunaan serupa dengan benazepril. Di sini kita masuk pada materi antiangina. Definisi antiangina
yaitu obat yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan gejala angina pectoris. Indikasinya pengobatan angina pectoris. Tipe angina terbagi menjadi dua, yaitu angina klasik. Contohnya pada saat olahraga atau emosi. Yang kedua itu ada angina varian. Contohnya pada waktu istirahat. Mekanisme kerja antiangina yang pertama itu vasodilator. Yang kedua, meningkatkan pasokan oksigen atau mengurangi kebutuhan oksigen. Obat turunan nitrat dan nitrit. Nama obat amil nitrit, awal kerja 0,25 menit, masa kerjanya 1 menit, dosisnya inhalasi 0,18 sampai 0,3 mil. Yang kedua, gliseril trinitrat, awal kerjanya 2 menit, masa kerjanya 30 menit, dosisnya oral 5 sampai 10 mg 1 kali sehari, sublingual 0,15 sampai 0,6 mg. Sistem transdermal 2,5 sampai 10 mg per hari. Eritritryl trinitrat, awal kerjanya 15 menit, masa kerjanya 180 menit, dosisnya oral 10 mg 4 kali sehari. Pentaeritritol tetranitrat, awal kerjanya 20 menit, masa kerjanya 330 menit, dosisnya yaitu oral 10 sampai 20 mg 4 kali sehari. Isorbit dinitrat, awal kerjanya 3 menit, masa kerjanya 60 menit, dosisnya yaitu oral atau sublingual 5 sampai 10 mg tiap 2 sampai Kita masuk pada bagian penggolongan obat turunan fenildihydropidin dengan rumus struktur umum yang dapat dilihat pada slide. Untuk contoh obat di bawah ini sendiri adalah obat yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi pada penderita hipertensi. Dan untuk rumus struktur dari masing-masing obat tersebut antara lain untuk felodipin yaitu C18H19Cl2NO4. Untuk rumus struktur nikardipin yaitu C26H29N3O6 dan nifedipin yaitu C17H18N2O6 dan nimodipin yaitu C21H26N2O7 dan amlopidin sendiri yaitu C20H25CLN205. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu hubungan struktur dan aktivitas obat turunan fenilhidropiridin. Bagian struktur untuk aktivitas adalah yang pertama, cincin dihidropiridin di mana terlihat pada slide. Apabila senyawa heterosiklik mengalami hidrogenase, maka penamaan diawali dengan dihidro dan terdapat akhiran in pada nama senyawa. Maka bentuk cincin adalah segi 6. Dan cincin dihidropiridin memiliki efek selektivitas terhadap jantung dengan mengikatkan diri pada protein saluran kalsium melalui LTP, kalsium channel sehingga terblok. Dan yang saya ketahui, cincin dihidropiridin penting untuk aktivitas substitusi N1 atau penggunaan cincin piperidin maupun piridin, menurunkan bahkan menghilangkan aktivitas. Yang kedua, atom N sekunder dalam cincin yang tidak bermuatan. Pada pH fisiologis disebabkan karena efek vasodilatasi atau peleburan pembuluh darah, obat yang melibatkan penghambatan, tergantung pH dari masuknya kalsium melalui penghambatan otot, polos karbonat anhidrase. Yang ketiga, substituen yang meruah, misal gugus fenil pada posisi 4 cincin heterosiklik. Ini memberikan penghambatan pada tegangan negatif N jenis saluran kalsium. NTP saluran kalsium yang terletak di sistem saraf pusat mungkin terlibat dalam signaling nonikeptip dan sensasi nyeri di mana gugus fenil atau cincin fenil atau sering disingkat pH adalah salah satu gugus fungsi pada saluran rumus kimia. Dan heterosiklik adalah sejenis senyawa kimia yang benar cincinnya mengandung atom, dan terakhir yaitu gugus nitro dan ester, kurang penting untuk aktivitas dan dapat bersifat asam dan
ester salah satu senyawa turunan alkana dan merupakan gugus alkil yang dapat sama ataupun berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan jelaskan sedikit yang bisa saya pahami tentang vasodilator. Vasodilator mempunyai 3 faktor, yaitu definisi dan mekanisme kerja dan indikasinya. Yang pertama yaitu definisi. Definisi adalah suatu obat yang dapat menyebabkan vasodilatasi buluh darah arteri maupun vena. Kemudian selanjutnya di indikasi. Indikasi itu seperti pengobatan aritmia jantung, takiartmia, bradaritmia. Selanjutnya di mekanisme kerja, yaitu vasodilator akan mengurangi ketegangan dinding otot pembuluh darah sehingga ruangan dalam pembuluh darah tidak menyempit. Hal tersebut akan memudahkan tubuh untuk mengalirkan darah berisikan oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot jantung, dan menekan potensi aliran darah kembali ke ruang jantung. Ya, baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu vasodilator koroner. Vasodilator koroner digunakan untuk pengobatan payah jantung kongestif kronik yang sulit disembuhkan dengan cara mengembangkan fungsi miokardial tanpa meningkatkan kebutuhan energi. Beberapa di antaranya juga digunakan sebagai antiangina. Berdasarkan lama pengobatannya, vasodilator koroner dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama untuk pengobatan jangka pendek, contohnya seperti salbutamol, eritritil, tetranitrat, gliserin trinitrat, dan natrium nitroprusida. Yang kedua yaitu untuk pengobatan jangka panjang, contohnya seperti katopril, diltiazem, dipiridamol, enalapril, hidralazin HCl, isosorbit dinitrat, minoxidil, nifedipin, oxifedrin, dan verapamil HCl. Selanjutnya yaitu vasodilator sistemik. Vasodilator sistemik atau vasodilator umum adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek vasodilator pada semua bagian sistem peredaran darah. Contohnya seperti amelnitrit, buflomedil HCl, etofilin nikotinat, flunarizin, ifroxamin, isoxuprin HCl, naftidrofuril oksalat, nikardipin, nisergolin, tetranitrat, pentoksifilin, dan pindolol. Yang pertama ada isosuprin HCl atau dufadilan vasoplex. Bekerja langsung secara selektif dengan cara relaksasi otot polos pembuluh darah. Isoxuprin dapat meningkatkan persediaan darah dengan meringankan plasma vaskular sehingga digunakan untuk pengobatan gangguan pada peredaran darah seperti ketidakcukupan persediaan darah pada vaskular perifer. Isoxuprin juga relaksaan uterus yang kuat, digunakan untuk menurunkan pergerakan uterus yang berlebihan pada dysmenorrhea. Kadar plasma tertinggi obat dicapai pada 1 jam pemberian. Pemberian secara oral dengan dosis 20 mg 3-4 kali sehari sesudah makan. Yang kedua ada naftidrofuril oksalat atau rusodril, yaitu dapat meningkatkan aliran darah serebral dan perifer, serta memperbaiki kondisi metabolit jaringan yang dipengaruhi oleh iskemia. Mekanisme kerjanya ada 3, yaitu neurotropik, ganglioplegik, penghambat spasmolitik postganglionik, dan muskulotropik.
Nafthidrofulir digunakan untuk gangguan nutrisi serebral atau perifer dan gangguan pada aliran darah. Kadar plasma tertinggi obat dicapai dalam waktu 30-45 menit setelah pemberian oral dengan dosis 50-100 mg. Yang ketiga ada pentoxifilin atau Trental. Bekerja dengan meningkatkan kelenturan eritrosit sehingga memperbaiki mikrosirkulasi aliran darah dan meningkatkan oksigenase dan nutrisi jaringan iskemik. Efek ini dapat digunakan untuk pengobatan penyakit arteri perifer dan gangguan peredaran arteri dan vena seperti aterosklerosis, kondisi distopik, dan angioneuropati. Pentoxifilin juga meningkatkan 3-5 siklik AMP jaringan otak sehingga dapat memperbaiki fungsi otak. Efek ini digunakan untuk pengobatan gangguan peredaran serebral. Waktu paroplasma pentoxifilin kurang lebih 1 jam pada dosis 400 mg 2-3 kali sehari sesudah makan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu vasodilator perifer dan cerebral. Obat ini menimbulkan dilatasi buluh darah kulit dan otak. Contoh obatnya yaitu nisergolin, sinarizin, flunarizin, buflomedil, sinepazid, piritinol, nikotinil alkohol, dan lain-lain. Pada slide selanjutnya terdapat mekanisme kerja vasodilator. Vasodilator bekerja dengan menurunkan tonus otot polos vaskular sehingga terjadi dilatasi arteri dan vena. Sisi kerja beberapa vasodilator dapat dilihat pada gambar di atas ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa sisi reseptor spesifik untuk nitrat dan nitrin pada gambar di atas, senyawa pemblok beta blocker adrenergik yang ditunjukkan pada gambar A dan natrium nitroprusid yang ditunjukkan pada gambar S menimbulkan efek vasodilatasi melalui sisi vasodilator yang umum. Papaverin, teofilin, dan turunannya menghambat enzim fosfodiesterase atau PDE yang mengubah CAMP menjadi 5-AMP. Asam etakrinat atau EA mencegah vasodilatasi oleh turunan nitrat, beta blocker, turunan papaverin, teofilin, dan natrium nitroprusid pada sisi vasodilator. Lalu relaksasi otot polos terjadi sebagai akibat peningkatan kadar siklit adenosin monofosfat atau CAMP di dalam sel karena peningkatan aktivitas katalik enzim adenilat siklase. Enzim ini diaktifkan oleh beta blocker yang berinteraksi dengan beta adrenoseptor pada membran otot polos.